metode yang Nabi Muhammad disuruh ikut metode itu, tapi Nabi disuruh ikut manhaj atau pola sosiologi, pola dakwah atau pola sosial yang harus mengikuti Nabi Ibrahim anittabi millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim itu orang yang sangat lemah lembut yang ngendikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sebab itu teman-teman yang di Kanada, yang di mana-mana, kita ngikuti status ilmu hakikat. Di ilmu manusia, negara ini milik Kanada, milik Amerika, milik Eropa misalnya, atau milik mana sajalah. Tapi di status ilmu hakikat, semua itu milik Allah. Sehingga di antara ciri khas Islam adalah kalau dulu agama-agama lain harus salat di tempat peribadatan mereka. Islam mengatakan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Semua bumi Allah itu masjid tempat sujud. Sehingga orang Islam fa'enama adrokatu sholat, kamu kapan saja ketemu waktu sholat, ya sholat. Semua bumi Allah itu tempat sujud. Sehingga suatu saat sahabat yang biasa siaha, biasa hidup di perantauan, Nabi memberi nasihat, al-bilad biladullah wal ibad ibadullah. Fahaitsuma asabta khairan fa'akim. Semua negara itu milik Allah. Semua hamba dimanapun juga hamba Allah. Kamu di mana saja mendapatkan kebaikan, ya silahkan berdomisili di situ. Saya pernah di Korea, itu asik karena itu yang orang-orang katanya teman-teman. Saya ini di rumah itu enggak kiai, Gus. Sering di sawah, sering di Tegal. Gara-gara di Korea jadi mufti gitu. Karena enggak ada kiainya gitu. Jadi orang-orang yang enggak jadi kiai di Jawa, mungkin kalau di luar Jawa atau di luar Indonesia malah jadi kiai gitu. Artinya gini, pentingnya jadi kiai bukan menjadi gagah, itu enggak, tapi begini. Dulu bawaannya rakyat itu kan kalau ke masjid komplain, ada masjid bocor, kayak ada keran yang kurang baik. Tapi kalau sudah jadi kiai itu tahu rasanya. Betapa nata masjid itu susah, ngelola masjid itu susah, nyari imam itu juga susah. Melanggengkan jamaah juga susah. Jadi pentingnya jadi kiai itu bukan gagah-gagahan jadi imam, tapi bertanggung jawab atas proses yang berjalan. Jika dulu di antara nasihat bapak saya, bapak itu termasuk orang yang nggak suka sama orang tawaduk, orang yang sopan. Dulu saya juga iskal itu janggal. Kata bapak, wong tawaduk itu apik, orang sopan itu baik. Tapi biasanya itu cara orang menghindari tanggung jawab. Disuruh jadi kiai nggak mau. Tapi kalau ada kiai salah komplain itu. Disuruh jadi menteri nggak mau. Kalau ada menteri salah komplain itu. Disuruh jadi apa nggak mau. Kesannya tawaduk, tapi sebenarnya hanya menghindari tanggung jawab. Disuruh pidato nggak mau. Disuruh jadi MC nggak mau. Tapi kalau ada orang salah komplain itu. Jika kata bapak tawaduk itu baik, asal tawaduk betul. Itu. Tapi kebanyakan nggak, tawaduk itu menghindari tanggung jawab sambil cari salahnya orang lain. Nah ini yang tawaduk yang akhirnya kurang baik. Nah teruskan, jadi Nabi Ibrahim ini panutan yang luar biasa. Beliau adalah orang yang alami sekian proses sosial yang akhirnya diakui sebagai Khalilur Rahman, orang yang sangat dicintai Allah Ta'ala. Di antara sebab dicintainya Nabi Ibrahim adalah seperti yang dialami Nabi Adam. Nabi Adam ketika turun di bumi, itu keresahan pertama itu bukan karena kurang makanan atau kurang minuman, itu enggak. Beliau turun di bumi, mendapati bangsa yang lain, kalau dalam kitab disebut Banul Jan. Itu dia janggalnya Masya Allah. Ini orang makhluk-makhluk ini kok tidak kenal sama Allah yang menciptakannya. Kan aneh ya kalau kita hidup di Kanada terus nggak tahu PM-nya siapa, Perdana Menterinya siapa, kita hidup di Indonesia nggak tahu presidennya siapa. Itu kan aneh. Kita hidup di kampung nggak ngerti lurahnya siapa aja aneh. Ini hidup di buminya Allah kok tidak tahu Allah itu siapa. Nggak pernah menyebut Allah. Padahal harusnya yang paling dikenal pertama itu ya zat yang menciptakan kita, menciptakan langit bumi dan sebagainya. Sehingga beliau itu gerutu itu komplain. Ya Allah ini nggak fair dunia ini, engkau yang menciptakan, engkau yang memberi rezeki, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini kata Nabi Adam alaihissalam. Barokahnya komplain itu, jadi komplain itu yang diridhoi Allah juga banyak. Akhirnya Allah meridhoi Nabi Adam, dosa-dosanya, salahnya itu diampuni. Ya ukuran seorang nabi beliau dianggap salah itu diampuni karena keresahan beliau itu takut Allah nggak dikenal. Nah, masjid yang di Kanada di Montreal juga ketakutan kita ini jangan sampai orang Islam tidak punya tempat ibadah. Meskipun setelah punya tempat ibadah, ketakutan kita jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai sunnah Rasul.
Setelah sesuai sunnah Rasul kita takut lagi. Jangan-jangan memaksa sesuai tapi karena ingin benar. Dan setelah ingin benar, takutnya secara tasawuf ngimani kebenaran itu. Bukan ngimani rahmatnya Allah, tapi ngimani kebenaran itu. Akhirnya jadi ujub. Ujub itu bangga amal diterima karena kebaikannya, bukan karena fadlnya Allah, karena anugerah. Nah, ketakutan-ketakutan ini khas orang soleh. Orang soleh itu kalau nggak sholat takut. Setelah sholat takut nggak sesuai syarat rukun. Setelah sesuai semua takut iktimat alal amal. Membanggakan kebenaran. Tapi bukan membanggakan luasnya rahmatnya Allah Ta'ala. Sehingga di luar ilmu fikih ada ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu yang mengelola hati. Jadi ibarat